Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14 garis ke-8 dari bawah ke atas. Dan esa pada af'al. Apa maksud esa pada af'al? Seluruh yang terjadi di dunia ini, yang kita hidup di dunia ini, dan seluruh nanti yang terjadi di alam akhirat yang belum kita lihat, itu adalah menunjukkan perbuatan Allah. Seluruh gerakan yang ada pada wayang itu adalah menunjukkan perbuatan dalam. Nah, itu aja dulu. Harus kita tanam di dalam hati kita bahwa esa pada af'al maksudnya esa pada perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala hanya satu yang memperbuat itu, yaitu Allah. Apapun yang terjadi, semua yang terjadi itu menunjukkan perbuatan dan kehendak Allah. Ini secara keyakinan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh belajar syariat, belajar hukum. Yang menyuruh belajar hukum adalah Allah. Yang menyuruh belajar atau menuntut ilmu juga adalah Allah. Ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu berhubungan dengan ilmu fikih. Ada hukum yang wajib menurut akal, mustahil menurut akal, harus menurut akal. Itu namanya hukum tauhid. Ada lagi hukum secara adat. Api menggosongkan, lading melukai, mendung kebiasaan hujan, panas kebiasaan tidak hujan. Ada dingin karena ada hujan, ada panas karena ada matahari dan sebagainya. Itu namanya hukum adat. Nah, itu dulu. Pahami baik-baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu ini hukum secara syariat, sembahyang itu hukum syariat, wajib sembahyang. Kemudian hukum akal, terjadinya hujan, Allah yang menghendaki terjadinya hujan. Tadi di warta kurang hujan juga, lalu di perjalanan kurang hujannya. Kemudian kita pengajian hujan lagi. Nampak perbuatan Allah pada penglihatan kita semua. Berarti orang yang bertauhid mudah sekali ingat dengan Allah karena dia punya ilmu untuk mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid ada namanya esa pada perbuatannya. Satu saja yang memperbuat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu tauhid. Ilmu adat memang apabila bulan dahulu belajar kebiasaan hujan, ialah apa nah itu tuh, itu ada, tapi ada pasti. Nah itu penting. Semua itu menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah belajar esa pada perbuatannya, harus dibalut lagi dengan syariat. Apakah perbuatan ini kita arahkan kepada perbuatan Allah? Allah menghendaki memperbuat perbuatan yang terjadi ini. Apakah perbuatan ini perbuatan yang dilarang Allah? Ada namanya larangan Allah. Jangan pian langsung semuanya itu perbuatan Allah, semuanya itu perbuatan dalam. Tidak
tidak ada wayang punya gerakan. Yang menggerakkan wayang bergerak itu adalah perbuatan dalam benar secara hakikat, secara makrifat. Tapi harus dibalut lagi dengan kacamata syariat. Apabila pian kadang mengikut sertakan syariat, di situ bisa nanti namanya ilmu serupa, sesat, kombinasinya salah, maracik obatnya keracunan. Ini yang banyak terjadi Pak Ibu. Kita tadi sembahyang, yang menggerakkan pian bergerak itu Allah, yang merukukan pian rukuk itu Allah, yang mengiktidarkan pian iktidal itu Allah. Pian hanya digerakkan oleh Allah. Maka pian sudah mengamalkan iya karena na'budu lewat sembahyang, wa iya karena nasta'in pemerasan pian yang menggerakkan pian bergerak itu oleh Allah. Bujur. Kalau menyuntang wayang nasta'in juga. Yang menyuntang ini adalah aku, yang menggerakkan aku menyuntang ini adalah Allah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Apakah menyuntang itu ibadah? Iya karena na'budu itu. Nah, di sini hancurnya keyakinan seseorang. Maka orang tua mengarahkan perbuatan yang dilarang Allah itu sudah kehendak Allah. Zindik, apa arti zindik? Dia sudah keluar dari ajaran Islam. Apabila orang itu jadi saksi nikah, tidak sah nikah orang, terjadi perzinahan. Kenapa? Karena dia melakukan yaitu zindik, merasa benar dengan ilmu makrifatnya, tapi sesat di dalam pembahasannya. Takutan ulun di situ Pak Ibu. Ulun takutannya di situ. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad azandaqa. Siapa yang belajar ilmu tasawuf, siapa yang belajar ilmu makrifat, tapi kalau dibarengi dengan ilmu syariat, ilmu fikih, zandaqa. Orang itu sampai di sini, dia merasa di dalam kebenaran, padahal dia sudah keluar dari Islam. Maka orang-orang yang tadi itu tahu latihan, raja panggil semuanya. Julungi kita seorang gajah seorang kayak apa? Bahasa Arab kitabnya. Julungi, nyamannya tahu kayak apa orang memaham kita. Nah, satu. Yang kedua, mata rantai keilmuan orangnya dari mana? Yang ketiga, izin dia dari dulunya orang yang ngomong masalah ini. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Nah, itu yang disebut hujan. Allah menghadiri hujan. Kita tadi berjamaah, alhamdulillah. Allah menghadiri kita berjamaah. Allah turunnya kita datang ke masjid. Allah kita merasa semuanya ini memang perbuatan Allah. Kita hanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam mengerjakan kebaikan, itu pasangannya di hati kita, memasang itu di hati kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan kejahatan, dia pinanggo kenal, oh ini kada bagus, ini dilarang dalam agama. Tinggalkan. Waktu meninggalkan itu nampak kehendak Allah bahwa dia masih diberi taufik hidayah Allah. Jangan menabrak syariat di ketika berdalih hakikat. Di sini kasih kolomnya Pak Ibu, hanya salah dalam keluar. Orang di dalam, anak di dalam, luar, anak di luar. Berangkat lagi. Kita kalau kita itu pengen memakai kita lah. Ibarat pengen memakai celana dalam, kemudian celana tengah, kemudian celana luar. Langsung lagi berangkat aja lagi. Nah, berpikir dua celana di situ. Kalau yang satu celana ada apa-apa, celana dalam dulu baru celana luar ada apa-apa. Ibu-ibu rasanya 3 bulan lah celana dalam. Celana anak induk bulan baru baju. Nah itu tuh kan itu pasangannya tuh maksudnya. Supaya kita yang hadir di jalan apa-apa. Ini baju luar, ini baju dalam, nah baju dalam keluar ada lapisan dalam. Anda di dalam, nah baju dalam.
anggap di dalam, lapis dengan luar. Ulun ada celana dalam, nah anggap di dalam, lapis di luar. Bagus tidak? Ulun boleh tak ada baca celanaan, ulun jadi lancang dia kurang gila. Nah ini kebudayaan. Kemudian mari kita terus akan. Nah kembali lagi kita. Apa dan esa pada apa? Esa pada perbuatannya. Minggu tadi sudah dibahas. Menafikan, meniadakan, menolak bahwa ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala perbuatan. Menolak perbuatan yang lain, kecuali yang lain itu semuanya diperbuat Allah. Yang memberi bekas punya fungsi, punya kemampuan yang lain daripada Allah untuk memperbuat ada orang sudah kisahkan minggu tadi luar biasa. Pertanyaan guru ulun ni guru laki bini guru ulun ni bini siapa guru ini tamat ulun ni guru bergerak terus pantas saya sih waktu pengajian mau memegang tangan sini. Apabila dilepas tangan sini yang anak, nah ini harus ulun guru apakah sampai yang ulun guru ke ini terus guru anak orang di sekolah guru nampak ni berbeda Allah nampak perbuatan Allah kadang dulu lihat itu tahun dahulu nampak perbuatan Allah karena sidin kadang menggerakkan tapi tangan sidin bergerak semua kayak apa guru sama yang guru tangan guru kayak ini terus soal semua yang tapi dia guru si aman guru batal karena tidak bergerak betul-betul itu ada firman gerakan itu bergerak dengan sendirinya itu ada urat saraf yang perlu harus dokter yang ada apa yang sebayang maka itu karena yang kadang menggerakkan bergerak seorang. Jangan memaham pakai ilmu fikih kayak ini, lihat dulu bergerak seorang, tapi gerakan sidin enggak. Jadi ulun bergerak seorang kalau mungkin guru ada apa sampai yang laki ulun guru keduanya lagi guru tapi guru itu memadamkan dosa salah. Apalagi sesuatu yang tidak sengaja di padahal ada sesuatu itu bergerak seorang kalau bakal ngobrol ada sengaja pulang bakal ada sengaja batal apalagi sengaja ngobrol jadi yang tadi guru ada sengaja bergerak lain anunya lagi dia kalau lagi kira di kias bakal ngobrol ada sengaja lain lagi kita kan membahas gerak yang ada pada tangan yang bukan membahas kantung. Kalau membahas kantung sengaja atau sengaja aku takut ya lain aja batal. Kenapa guru yang dipikirkan lagi memang sedekah itu kupasannya kayak ini aja nama Bapak Ibu ilmu tuh pian dijuluki orang mangga ibu-ibu di belakang ibu-ibu pian diserai orang mangga minta upasakan lawan pian dijuluki orang diserai orang hambawang lalu dikupas pian upasannya tuh sama kabar enggak mangga lah hambawang lain pantai hambawang lain sama kabarnya enggak? Kalau belain itu kalau sama mangga dikupas kulitnya tipis, ambawang dikupas anda. Kalau terpaling bang tertukar cara mengupasnya maka upas mangga tebal banyak mangganya terbuang. Mau pasang bawang tipis makan situ atau bibir opasannya ada Pak Ibu ini pembahasan apa dulu ini babnya bab apa dulu nah itu yang perlu baru pas jangan dicampur-campur aduk bahaya karena masing-masing itu punya istilah dan punya keterangan. Nah coba Bapak Ibu keyakinan kita di sini nih
esa pada perbuatannya ini, menafikan, menolak, meniadakan bahwa ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala perbuatan, menolak selain Allah punya perbuatan. Obat menyembuhkan, enggak, obat tidak punya kemampuan menyembuhkan. Itu kita obat hanya berusaha berikhtiar. Masalah sembuh urusan Allah. Berpijat dari keselio, tukang pijat cocok latihan berpijat di situ. Allah menyembuhkan dia lewat tangan tukang pijat. Tapi hati-hati, pahami Bapak Ibu di sinilah, pahami di sinilah. Orang itu tukang pijat sembuh dari keselio, Allah yang menyembuhkan, bukan tangan tukang pijat. Kalau begini Pak, Allah menyembuhkan lewat tangan tukang pijat. Hati-hati, Allah berarti menyembuhkan harus perantara tukang pijat. Ya. Tukang pijat hanya usaha ikhtiar, yang menyembuhkan tetap satu, yaitu Allah. Jangan tak ada berusaha ikhtiar, jangan menuhankan usaha ikhtiar, jangan mengatakan Allah harus pakai perantara dulu baru bisa atau sanggup menyembuhkan. Di situ syirik lagi. Syiriknya di situ. Apa syiriknya? Allah seakan-akan menyembuhkan pakai perantara tukang pijat. Di situ syiriknya. Kalau Allah pakai perantara, berarti Allah ada kuasa juga. Rusak lagi kudratnya Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, di sini hati-hatinya kita. Kita tahu lagi, ini masih masalah perbuatan. Nabiullah Ibrahim, Pak Ibrahim sudah kau ceritakan karena ada hubungan yang kita bahas. Ketika api berkobar, nah, hukum adat. Api berkobar, hukum adat membakar. Hukum adat. Itu guru ini Nabiullah Ibrahim. Contoh semua, jadi contoh. Ketika api berkobar, Nabiullah Ibrahim pun diam, nggak bisa lagi lari. Muncul di hati Nabiullah Ibrahim, diceritakan dalam kitab Fathur Rahman, Syarah Ibnu Raslan, dari kitab Datul Alambayang. Ketika api berkobar dilihat oleh Nabiullah Ibrahim, hai api, kau tidak bisa membakar aku kecuali izin Allah Ta'ala. Mau kita kira-kira apa ya? Mati juga. Syirik di situ syiriknya sudah. Syiriknya di situ. Mati juga, mati juga. Nah, yang mematikan berarti ada yang lain daripada Allah. Yang mematikan berarti ada yang lain daripada ajail suruhan Allah. Syiriknya di situ. Ketika melihat api berkobar Nabiullah Ibrahim, hai api, kau tidak bisa membakar aku kecuali izin Allah. Nah, tetap satu memperbuat yang membakar aku, hai api, adalah kalau izin Allah baru kamu sanggup membakar aku. Turun Jibril Rahimah menanyakan atau memberikan apa bahasa orang itu pertolongan. Hai Nabiullah Ibrahim, ikam hendak selamatkan. Kadang aku Allah Ta'ala. Mau kita ya Pak? Kalau kita ya Pak yuk. Syukur di situ. Kada terasa, kada terjaga iman kita di ketika berhadapan itu. Lalu akhirnya dilempar Nabiullah Ibrahim turun karena keyakinan Nabiullah Ibrahim yang sempurna. Ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu Nabiullah Ibrahim. Seseorang beriman. Ini seseorang. Andai kata berhadapan persis seperti itu juga, dia tetap Bapak Ibu yang mematikan adalah Allah. Di ketika api berkobar atau kebakaran hebat, kemudian dia meyakini tetap yang membakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang mengizinkan api itu membakar dia adalah Allah. Lalu dia mati terbakar.
Imannya selamat ya. Imannya selamat ya. Selamat. Walaupun dia itu terbakar sebab api, tapi di hatinya Pak Ibu tetap api itu hanya ada membakar. Tapi kalau ada izin Allah, ikan api kada membakar. Ternyata beliau itu mati terbakar karena dia bisa lari lagi dari rumah. Karena rumahnya semuanya pakai teralis, habis semua pakai teralis. Seorang tak orang rumah tuh jangan teralis semuanya ada pakai teralis. Lalu akhirnya terbakar. Beliau itu Pak Ibu meninggal dunia. Selama di hatinya tetap Allah yang menghendaki aku terbakar ini. Izin Allah ikan api yang membakar aku terbakar meninggal dunia, tetap meninggal membawa iman. Ada sedikit Bapak Ibu yang hadir, keluarga yang hadir ini hancur iman di ketika berhadapan seperti itu. Di situ Allah yang mahalnya iman. Di situ mahalnya memperjuangkan untuk meninggal membawa iman. Berat Pak Ibu. Nah ini mudah-mudahan kita Allah memeliharakan kita. Juga Allah sudah terpelihara terus. Satu lagi Nabi Musa. Mereka itu orang selamat semua. Nabi dan Rasul jadi contoh. Nabi kita Nabi Muhammad SAW aja kayak gue itu keunggulan. Tapi tetap hati beliau Allah yang melindungi. Nah ini mau kita kira-kira bisa maafin dua aku. Nah, Nabi Musa dikejar Fir'aun dari belakang, di depan laut merah. Hati Nabi Musa tetap ke Allah. Padahal Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya di depan laut merah. Hati Nabi Musa boleh ke Allah. Turun perintah, lempar tongkatmu terbelah laut. Mau kita kira-kira Nabi juga. Nah, satu lagi lah, Nabi kita bersama Sayyidina Abu Bakar waktu di Gua Hiro. Ini ada Gua Hiro. Keluar dari Mekah menuju kota Madinah, bersembunyi di Gua Hiro. Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu ahli menilai jejak. Sampai di mulut gua sudah Allah memberikan perlindungan. Ada sarang laba-laba menurut riwayat, ada lagi burung darat menurut riwayat. Gemetar Sayyidina Abu Bakar mendengar suara dari mulut gua. Apa kata-kata indah dari Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Kau jangan takut, jangan gentar. Allah menolongi kita. Man kita hebat. Nah di sini lemahnya kita Pak Ibu. Kalau ada dari sekarang kapan lagi mati, itu Bapak Ibu yang penting. Jangan terlepas apapun yang kita hadapi, jangan terlepas minta perlindungan Allah. Nah di situ yang penting. Makanya tidak ada perbuatan yang lain kecuali yang memperbuat itu adalah Allah. Sampai malaikat Ajrail pun cabut nyawa. Kalau ada perintah Allah, Ajrail akan cabut. Nah ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada nama kitab. Ulun kalau mendustakannya dalam kitab karangan para aulia. Ajrail itu pernah hendak mencabut nyawa Nabi Musa. Tampar Nabi Musa. Namun orang kada paham kita, kada percaya aku. Ini nama ceritakan wali yang wala. Orang wali Allah itu orang diberi keistimewaan. Tamparnya Nabi Musa Ajrail itu melapor kepada Allah. Makanya jangan sembarang cabut. Sejak itulah Ajrail mangsorfiru hanya baca cabut. Mau kita kan nampar. Nah, ada awal Bapak Ibu. Ada lagi cerita Abu Nawas.
Abu Nawas itu waliullah, penasihat Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada dalam kitab cerita, ini cerita bukan dongeng, bukan cerita fiktif. Wahai Abu Nawas, siapa yang berdahulu meninggal di antara kita? Ujar Abu Nawas, ulun wahai paduka. Ikam ini lucu, awak kayak kamu lucu Azrael, apa bukan akhir? Bisa. Kayak apa caranya? Nah, kayak ini dia. Gali kuburan di samping kubur-kubur kalau meninggalnya. Di hati ulun, lubangi kuburan tuh. Tengok di sebelah ulun itu. Tapi itu yang pakai oksigen, kenapa masih hidup? Oh, kayak itu kan. Dengan kita ulun kan belum di sini. Ini orang dekat Allah, orang yang disayangi Allah. Kadang mungkin guru, nah logikanya, makanya ulun logika itu jangan dituhanakan. Logika kita tuh terbatas masalah alam kubur, alam kubur itu gue, alam gaib. Tapi ada diceritakan seperti orang mati suri. Orang mati suri cerita itu fakta atau ibu. Abah ulun jak koma selama 4 hari sidin bangun apa namanya bercerita. Aku sudah ketemu abahku, mamaku, aiko, niniku. Sudah ketemu dinai. Yang sudah meninggal aku sudah ketemu. Alhamdulillah, aku hidup kembali ke dunia. 4 hari 4 malam koma di ruang ICU. Hari kelima baru sadar. Sini cerita ketemu dengan orang sudah meninggal. Ada kondisi itu. Akhirnya Pak gue dimakamkan Abu Nawas, tapi sebelum meninggal ulun dibungkus dengan kain kapan 6. Sudah buruk, sudah lawas. Kenapa? Kaina pian tahu aja tuh. Bukan itu kan? Ya. Meninggallah Abu Nawas dibungkus dengan kain kapan buruk. Maka ada layak lagi lah. Ibarat itu anggaplah kayak lap sarbit lah. Datang malaikat bukan akhir. Nah, Raja Harun ar-Rasyid itu melihat. Siapa Raja Harun ar-Rasyid? Orang hebat juga, wali juga. Marah buka siapa Tuhanmu? Abu Nawas bangun. Bubuhan ikan nih sasang tanya itu nang bisa beratu mati hanya mati lawas. Kain kapanku sudah buruk. Langsung Raja keluar. Biasa Abu Nawas ini. Lalu ada ceritanya dalam kitab Al-Fulailah Walai. Ini kenapa didustain ini? Mau kita jangan kayak itu. Ini mati lawas sudah. Berarti guru lillah mukarna cerita dibunguli jangan. Murtad kita. Ada gulit berpandai seperti itu. Itu cerita orang-orang soleh, orang-orang yang hebat, yang lawan Allah Ta'ala itu luar biasa. Lawan para hamba-hamba Allah, termasuk para malaikat itu luar biasa. Bahkan Pak Ibu, pertanyaan malaikat Munkar Nakir, wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum wa min nasi ajma'in. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kamu dan diutus kepada semua manusia? Siapa laki-laki ini? Berarti Rasulullah ada di samping. Di ketika pertanyaan malaikat Munkar Nakir kepada umatnya Rasulullah, kayak apa Rasulullah itu menghadiri semua umatnya yang wafat. Ada usah dipikirkan. Siaran di TV itu kan antara Arab Saudi dan Indonesia waktu main sepak bola, seluruh televisi ada aja buahnya. Mampas TV lagi Arab Saudi 2-0 kalah. Seluruh televisi ada. Padahal pemainnya itu juga. Kenapa seluruh televisi di Indonesia memberitakan? Sudah itu kan percaya, sudah Rasulullah awal di mana-mana percaya. Alat canggih membuktikan kebenaran keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itulah Pak Ibu yang penting bagi kita yang hadir. Nah berarti tetap yang memperbuat itu satu, yaitu Allah. Kita mengingat ini perbuatan Allah selesai. Tapi hati-hati, jangan selalu ini perbuatan Allah yang dikehendaki Allah.
dan disuruh Allah. Bisa juga ini adalah ciptaan Allah, kemudian Allah suruh meninggalkan, seperti jalan-jalan menuju neraka. Neraka itu dijadikan Allah, jalan-jalan menuju neraka juga dijadikan Allah, tetapi jalan-jalan menuju ke situ disuruh Allah meninggalkan, bukan disuruh Allah mengerjakan. Jalan menuju surga dijadikan Allah jalannya, surganya dijadikan Allah, disuruh Allah mengerjakan. Berarti orang yang tahu jalan ke neraka ada merupakan lawan Allah. Jalan menuju surga juga ada merupakan ingatannya lawan Allah. Ini larangan Allah, ini adalah suruhan Allah. Jangan dijadikan satu, larangan dan suruhan Allah semuanya dari Allah. Bujur, tapi memperbuatnya. Ada yang disuruh mengerjakan, ada yang disuruh meninggalkan. Apabila ini tidak bisa dibedakan, ilmu sabu sasat. Nah, mudahan paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi. Yang memberi bekas, kadang-kadang punya fungsi. Dukun, parang maya, santet, telur, guna-guna tidak ada punya fungsi. Itu hanya dilanjur, dirujung, diistidraj. Bagaimanapun Pak Ibu, kekuatan seseorang menghindari kematian tidak bisa. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan Allah tidak bisa kita hindari, tapi kita harus berusaha berikhtiar. Ibarat mati itu Pak Ibu pasti, tapi kita berusaha jangan cepat mudah mati. Ini mati itu kan apa dihindari? Karena pasti, tapi berusaha supaya jangan mudah sakit, kawan. Berusaha supaya jangan mudah mati, kawan. Ada kawan. Nah, ada kawan pakai gue. Ada orang naik ke atas plafon di kampung ulun, kampung Montai. Orang jalan membaiki PLN itu, membaiki motor, kabel-kabel di atas tukian baik. Panggil PLN, mungkin bisa, tujuan jangan tapi bisa-bisa. Nah, itu dia mah, lupa dia. Ada dia, oh, yang membaiki kabel di atas rumah antikus. Pas, tak injak, kabel yang tegangan tinggi. Bunyi apa itu, di atas plafon. Itu bunyi. Itu jauh. Ada awal-awal nang laki ini. Bini memanggil, oh adanya, cepat turun, makan. Kayaknya pulang lebih baik tuh. Ya Pak, ditengok ke atas, mati, biru awak, setrum. Itu anak siapa? Anaknya Pak. Anak siapa? Anak Allah. Inya mati kesetrum itu, inya akan hadap. Jawab. Ini contoh penting ini. Inya meninggal dunia itu kesetrum kehendak inya kehendak siapa? Tapi ketika dia meninggal kesetrum kehendak siapa? Kehendak Allah. Apakah kehendak inya? Ada. Allah menghendaki dia mati kesetrum. Kalau dia menghendaki mati kesetrum, bunuh diri. Kalau Allah menghendaki dia mati kesetrum, bukan bunuh diri. Dia tidak mungkin menghendaki mati kesetrum. Ternyata kesetrum kehendak Allah. Andai kata dia di hatinya itu kehendaknya, matinya dosa besar. Berarti bunuh diri. Seorang istri gimana menyikapi itu? Suamiku meninggalnya kehendak Allah, mati kesetrum. Lalu hati ini apa berseruan? Menerima dengan sabar. Tapi kalau tidak ada ilmunya, baik-baik, ketika suami seperti itu meninggalnya di atas plafon, mati kesetrum, ada menerima dia,
dia akan sedih berkepanjangan. Dia akan disiksa dengan perasaannya sendiri. Dia tidak menerima kejadian yang terjadi. Di situ stresnya Pak Boy. Apabila ada ilmunya, siapa yang menghadapi mati kesetrum? Allah, bukan dia yang ingin menghadapi kesetrum. Lalu kekuatan sabarnya itu tinggi, walaupun secara manusiawi Pak Ibu, dia itu meneteskan air mata. Laki ulun dulu dinai meninggal kesetrum, anu panggil ulun. Makanya kalau ada ahlinya jangan ulun bicara secara syariat, tapi kita serahkan Allah, karena mati itu pasti. Kayak apakah matinya? Semuanya kehendak Allah. Tapi kita tetap berusaha berikhtiar supaya menghindari mati. Tapi kada Allah menghindari. Nah itu jadi ulun di situnya. Habis masa idah 4 bulan 1 hari, ulun pulang disuruh sigin jadi saksi nikah. Nah kehendak siapa tuh? Nah kehendak Allah lagi. Allah ada menenangkan hati. Berarti yang membuat hati kita ada tenang, kita yang membuat hati kita tenang, kita juga. Tapi berusaha berikhtiar, semuanya juga dikehendaki Allah. Ini ada nyaman menyikapi hati. Nah itu Bapak Ibu, pagi ini kita sampaikan dahulu contoh-contoh semua kejadian yang terjadi itu perbuatan Allah. Tapi ilmunya ada lagi. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Dan kalau kita pahami dan kalau kita pakai, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amitna 'ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.